Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dami SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan hari ini saya akan memaparkan PowerPoint tugas Bahasa Indonesia, makalahnya yang berjudul Artikel Ilmiah Penelitian. Adapun yang akan saya sampaikan ialah tentang pengertian artikel ilmiah. Menurut Muhlesin tahun 2018, artikel ilmiah adalah tulisan berdasarkan hasil penelitian yang terstruktur atau sistematis berdasarkan metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap suatu permasalahan yang ada. Nah, artikel ilmiah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu artikel ilmiah hasil penelitian dan non-penelitian. Artikel ilmiah hasil penelitian merupakan artikel yang terikat ruang dan waktu. Kemudian ditulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, sedangkan artikel ilmiah non-penelitian merupakan artikel yang mengacu pada semua jenis artikel yang bukan laporan penelitian. Artikel ilmiah non-penelitian menelaah yang terdiri dari konsep, teori, prinsip, model, dan atau produk. Nah, artikel ilmiah non-penelitian ditulis dengan mengacu pada telaah konsep atau teori atau fenomena yang terjadi di sekitar penulis. Artikel ilmiah non-penelitian ditulis berdasarkan penalaran pribadi yang dilakukan penulis, namun tetap dalam konvensi atau sistematika ilmiah. Sistematika ilmiah artikel ilmiah non penelitian juga sama dengan artikel ilmiah hasil penelitian atau dengan subjudul yang berbeda. Pada artikel ilmiah non penelitian tidak terdapat subjudul metode penelitiannya. Nah, hasil penelitian dan pembahasannya. Subjudul yang digunakan dalam artikel ilmiah non penelitian adalah subjudul yang mewakili setiap fokus masalah yang dikembangkan oleh penulis yang bersangkutan. Nah, ada beberapa syarat artikel ilmiah. Yang pertama, komunikatif, bernalar, ekonomis, berdasarkan landasan teori yang kuat, relevasi ilmu dengan yang dibahas, didukung dengan data yang meyakinkan, ditopang oleh keputusan yang mutakhir. Nah, dapat dipertanggungjawabkan. Itu syarat-syarat artikel ilmiah. Nah, cara membuat dan membaca artikel ilmiah, yang pertama itu untuk membuat kerangka tulisan. Kita harus merencanakan tulisan yang akan kita buat. Harus kita buat juga kerangka tulisan agar tulisan memiliki struktur dan tersusun dengan baik. Nah, untuk memulai
menulis yang lebih dahulu atau yang pertama. Dalam menulis artikel ilmiah, biasanya orang-orang akan menulis terlebih dahulu, baru setelah itu mencari konferensi atau jurnal ilmiah yang cocok untuk mempublikasikan tulisan. Nah, cobalah untuk membalik kebiasaan ini. Nah, biasakan kita jangan sampai terbalik-balik ya. Cari target jurnal atau konferensi dulu, lalu mulai menulis agar kita berusaha menulis sesuai standar yang ditentukan. Nah, jika dilakukan terus-menerus, tentu kualitas tulisan akan menjadi lebih baik. Selain itu, kita abaikan dulu bahasa. Ketika merencanakan tulisan, jangan terlalu kita pedulikan bahasa. Kita tunda dulu. Nah, tata bahasa dapat kita lakukan setelah selesai menulis. Nah, itu. Tulis dan terus mengulang-ulang tulisan. Setelah selesai menulis, periksa lagi tulisannya untuk memastikan kualitasnya. Proses penulisan harus kita ulang. Maka itu akan terfokus pada aspek bahasa agar tulisan menjadi lebih baik. Yang selanjutnya kita cari para pembaca. Jangan sampai kita takut meminta rekan atau orang-orang di sekitar kita untuk membaca tulisan kita. Jangan menunggu sampai tulisan kita sempurna. Nah, tulisan tidak akan sempurna apalagi jika hanya kita yang membacanya. Nah, maka kita harus mencari para pembaca untuk menilai tulisan. Untuk menilai tulisan kita. Dengan begitu, kita akan tahu apa yang perlu diperbaiki. Begitu. Selanjutnya, buat judul yang singkat. Nah, kita harus membuat judul yang singkat, yang terlalu panjang. Kita buat yang pendek, menarik, dan yang panjang. Rata-rata artikel jurnal kategori Q1 berjudul pendek. Jadi, ikutilah contoh yang ada. Jangan buat judul yang terlalu panjang. Selanjutnya, kita harus pastikan abstrak, singkat namun syarat informasi. Nah, abstrak yang baik terdiri dari 150 sampai 250 kata dan memuat seluruh inti dari artikel. Nah, maka abstrak harus membuat latar belakang, rumusan masalah atau tujuan, metode, hasil diskusi, dan kesimpulan penelitian. Selanjutnya kita rangkai ke 6 elemen tadi dengan baik sesuai dengan gaya bahasa yang akademis. Nah, cara membaca artikel ilmiah selanjutnya adalah langkah pertama yang dilakukan adalah membaca paper secara cepat. Kita boleh memulai langkah mana dulu yang kita akan pilih. Nah, langkah kedua, baca paper dengan penuh ketelitian, tetapi abaikan bagian yang terlalu detail, seperti bukti-bukti. Nah, ini menolong kita untuk memahami poin-poin kunci ya, poin-poin kunci. Atau kita bisa mencatat dan membuat komentar pada garis tepi paper yang kita baca. Nah, yang ketiga untuk memahami paper seutuhnya, kita harus benar-benar meninjau dan memahami langkah. Kunci dari langkah ketiga adalah berusaha untuk mengimplementasikan kembali paper, berarti kita membuat asumsi yang sama dengan penulis. Kemudian menuangkan ulang hal tersebut dengan menggabungkan kreasi ulang dengan paper aktual